Di awal film, kita diperlihatkan seorang CM dari Andhra Pradesh yang bernama Satya Murthy. Suatu malam, kesehatannya tiba-tiba memburuk. Dia bermimpi melihat seorang wanita bersama anaknya berdiri di depannya. Setelah mimpi itu, Satya terkena serangan jantung. Sekretaris Satya segera membawanya ke rumah sakit di tengah hujan deras. Namun, di perjalanan, jalan layang yang mereka lewati rusak dan kemacetan besar pun terjadi. Akhirnya, para anggota Partai Satya memutuskan untuk menggotongnya ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, dokter menyatakan Satya telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, kedua putranya yang bernama Man dan Mowgli langsung berebut posisi untuk menjadi CM berikutnya. Namun tiba-tiba jantung Satya kembali berdetak, mematahkan impian kedua putranya untuk menggantikan posisi ayah mereka. Adegan kemudian bergeser ke sekelompok preman yang menghentikan kereta untuk membunuh seorang petugas polisi. Mereka meminta bos mereka segera datang karena yakin sudah bisa menangani petugas tersebut. Tapi bos mereka dengan ketakutan berkata bahwa 5 orang tidak cukup untuk menghadapi petugas itu. Ternyata petugas yang dimaksud adalah Ram. Mendengar nama Ram, para preman pun terkejut. Tak lama kemudian, Ram menghajar semua preman itu. Lalu kita dibawa ke kilas balik saat Ram masih bertugas sebagai polisi. Dia pernah membakar properti bos para preman tersebut yang bernilai miliaran. Itulah alasan mereka ingin balas dendam. Kembali ke masa kini. Setelah mengalahkan para preman, Ram pulang ke rumah. Keluarganya menyarankan agar dia segera menikah. Namun Ram mengatakan bahwa dia hanya mencintai satu gadis dan belum berminat menikah saat ini. Dia bahkan menyuruh ibunya menikahkan adiknya saja jika ingin ada pernikahan di keluarga mereka. Di sisi lain, Satya keluar dari rumah sakit dan menggelar rapat partai. Dia meminta semua anggotanya menghentikan bisnis ilegal karena dia berencana pensiun dalam setahun dan ingin menghapus korupsi dari partainya. Mendengar hal ini, Mowgli, putra bungsu Satya, mulai berbalik melawan ayahnya. Namun Satya mengancam akan mengusir Mowgli dari partai jika dia tidak patuh. Mowgli yang marah tidak berani melawan ayahnya di depan semua orang. Dia pergi ke tambangnya dan memerintahkan bawahannya yang bernama Murthy untuk menghentikan operasi tambang di siang hari, tetapi tetap menjalankannya diam-diam di malam hari agar tidak ketahuan ayahnya. Keesokan harinya, Ram mengadakan rapat dengan para pebisnis dan preman. Ia meminta mereka berhenti dari bisnis ilegal. Karena tidak ada yang mau mendengarkan, Ram membawa mereka naik bus untuk menunjukkan beberapa contoh tindakan tegasnya. Ia mencabut izin usaha salah satu gudang beras yang telah dicampur dengan bahan kimia. Ram juga merobohkan bangunan yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Akhirnya mereka semua berjanji untuk bekerja dengan jujur. Setelah itu kita melihat Ram menghadiri pertunangan adiknya. Teman-teman adiknya mulai menggodanya soal pernikahan. Ram pun menceritakan kisah cintanya 10 tahun lalu. Saat itu, Ram dikenal suka menghajar siapa saja yang berbuat salah di kampusnya. Suatu hari dia mendengar ada sekelompok anak yang menyuplai narkoba di kampus. Dia langsung menghajar mereka habis-habisan. Keesokan harinya, Ram mendengar bahwa ada seorang dosen di kampus yang suka melecehkan mahasiswi. Ram langsung menangkap dan memukulinya. Tapi tiba-tiba seorang gadis bernama Deepika, yang merupakan putri dosen tersebut, datang dan menjelaskan bahwa ayahnya bukan orang seperti itu. Ram ternyata salah orang. Mahasiswa yang ada di situ membenarkan bahwa dosen yang dipukuli bukan pelaku yang sebenarnya. Merasa bersalah, Ram meminta maaf. Tapi Deepika tetap marah dan melaporkannya ke polisi. Ram akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke jeruji besi. Teman-teman Ram kemudian menjelaskan kepada Deepika bahwa Ram sebenarnya orang baik yang hanya ingin menegakkan keadilan. Mendengar hal itu, Deepika membebaskan Ram dari penjara. Sejak saat itu, Ram mulai menyukai Deepika dan selalu mengikutinya. Meskipun awalnya kesal, Deepika lama-lama juga mulai menyukai Ram.
Suatu hari, Deepika memberi nasihat pada Ram agar dia menggunakan amarahnya di tempat yang tepat, bukan sembarangan. Deepika juga menyarankan agar Ram menjadi seorang IAS, agar bisa menangkap semua penjahat. Setelah itu, Ram mulai belajar dengan giat untuk persiapan ujian IAS. Sayangnya, dia gagal hanya karena selisih 4 atau 5 poin, dan akhirnya menjadi petugas polisi. Deepika yang kecewa memutuskan pergi dari kota. Kepergian Deepika membuat Ram sangat sedih, tapi dia tetap menunggu Deepika kembali. Adegan beralih ke masa kini, di mana seorang pemuda memberitahu Ram bahwa dia tahu tempat tinggal Deepika. Ram langsung meminta alamatnya, tapi karena si pemuda mabuk berat, dia pingsan sebelum memberitahu alamat itu. Ram pun harus menunggu sampai besok. Malam harinya, Ram pergi ke tambang milik Mowgli untuk melakukan penggerebekan. Melihat kedatangan Ram, Murti menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ram begitu dia masuk ke tambang. Namun, Ram tidak masuk ke dalam tambang semalaman. Begitu para pekerja pulang, Ram menangkap mereka semua. Keesokan harinya, Murti memberitahu Mowgli tentang kejadian itu. Di sisi lain, Ram akhirnya mendapatkan alamat Deepika dan pergi menemuinya. Deepika sangat senang melihat Ram yang kini menjadi IAS. Dia mengundang Ram ke rumahnya, tapi Ram menolak karena sedang bertugas. Keesokan harinya, Murti melapor ke Mowgli bahwa tidak ada yang mau bekerja di tambang mereka lagi karena Ram. Mowgli sendiri pergi menemui Ram dan berkata bahwa dia adalah seorang menteri, dan Ram harus menurut padanya. Ram dengan tenang meminta Mowgli menuliskannya secara resmi agar bisa dibawa ke pengadilan tinggi. Mendengar itu, Mowgli marah besar dan pergi. Ram akhirnya menemui Deepika. Deepika bercerita bahwa setelah Ram menjadi polisi, dia membuka panti jompo dan menyukai pekerjaannya, meski dia tidak pernah bisa melupakan Ram. Deepika lalu memperkenalkan Ram kepada Parvati Amma, seorang nenek yang sering mengirim surat pengaduan ke CM. Ram membaca salah satu surat Parvati Amma dan menyadari bahwa masalahnya memang harus disampaikan langsung ke CM. Keesokan harinya, mereka pergi bersama Parvati Amma ke pertemuan dengan CM. Parvati Amma mengatakan bahwa tender susu IG dilakukan oleh Mowgli sudah tercampur bahan kimia berbahaya. CM meminta laporan laboratorium dan terbukti bahwa susu itu memang berbahaya. Mowgli yang marah mendorong Parvati Amma, dan Ram langsung menamparnya di depan umum. Sebelum situasi semakin memanas, Satya memaksa Mowgli meminta maaf kepada Parvati Amma. Satya sendiri juga meminta maaf kepada Parvati Amma, membuat Ram bingung kenapa Satya terlihat begitu takut di hadapan Parvati Amma. Dia curiga ada rahasia besar di balik itu semua. Saat mereka hendak pergi, Satya tiba-tiba terkena serangan jantung lagi dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana, Mowgli meminta ayahnya untuk menangguhkan Ram dari tugas. Satya setuju, tapi dia juga mengeluarkan Mowgli dari partai. Mowgli yang marah besar meninggalkan tempat itu. Ram yang telah diskors pergi menemui Deepika. Deepika lalu mengajak Ram menikah dan Ram pun setuju. Sementara itu, Mowgli menemui ayahnya. Begitu ada kesempatan, Mowgli membunuh sang ayah. Setelah Satya meninggal dunia, pertemuan penting diadakan di rumah sakit untuk menentukan siapa yang akan menjadi CM berikutnya. Kedua putra Satya menginginkan jabatan itu. Namun, kebanyakan orang mendukung Mowgli. Man yang awalnya menentang keputusan ini berubah pikiran setelah diberitahu oleh salah seorang rekannya bahwa kematian ayah mereka bukan ulah Mowgli, melainkan sebuah pembunuhan misterius. Merasa takut, Man akhirnya menyerahkan kursi CM kepada Mowgli. Di sisi lain, Ram bersiap menikah dengan Deepika. Namun, saat pernikahan berlangsung, Ram ditangkap atas perintah Mowgli. Dalam perjalanan, petugas tiba-tiba keluar dari mobil dan meninggalkan Ram sendirian. Ternyata semua itu adalah rencana Mowgli untuk membunuh Ram dengan mengirimkan sekelompok preman. Namun, Ram dengan berani menghadapi mereka dan berhasil mengalahkan satu persatu. Sementara itu, Sekretaris Satya muncul di hadapan media dan mengungkapkan wasiat terakhir Satya yang menunjuk Ram sebagai CM.
Mendengar ini, petugas polisi yang sebelumnya bersekutu dengan Mobley malah mulai menembaki preman dan kemudian berlutut di hadapan Ram sebagai tanda penyesalan. Ram yang kebingungan harus menghadiri upacara pemakaman Satya. Setelah pemakaman, Sekretaris Satya menceritakan kisah lama tentang seorang pria bernama Apna yang memimpin perjuangan untuk melindungi desa mereka dari perusahaan baja. Ketika berhasil mengusir perusahaan tersebut, para penduduk meminta Apna untuk membentuk partai politik. Apna yang tidak fasih berbicara di depan umum merekrut Satya Murti sebagai juru bicaranya. Namun, Satya dan rekannya mengambil jalan pintas dengan menerima uang suap tanpa sepengetahuan Apna. Ketika Apna mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk membubarkan partai tersebut. Satya yang takut kehilangan kekuasaan merencanakan pembunuhan Apna beserta keluarganya. Dalam serangan tersebut, Apna berhasil menyelamatkan putranya dengan bantuan Parvati Amma. Parvati yang trauma melihat semua kejadian itu melarikan diri bersama anak Apna, tetapi anak tersebut terjatuh dari tangannya. Sejak saat itu, Parvati mengalami trauma mendalam. Di masa kini terungkap bahwa anak tersebut adalah Ram. Setelah mengetahui kebenaran ini, Ram menemui ibunya yang menangis haru. Mobley kemudian meminta Ram untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai IAS agar bisa menjadi CM. Namun, Mobley yang licik justru berkhianat dan merebut posisi CM untuk dirinya sendiri. Ketika Mobley hampir dilantik sebagai CM, para IAS dari seluruh negara bagian menulis surat ke pemerintah pusat meminta pencabutan skorsing Ram. Pemerintah pusat akhirnya mengangkat kembali Ram dan memberinya jabatan sebagai Menteri Pemilu. Dengan penuh semangat, Ram mengumumkan pemilihan baru dan mendatangi Mobley dengan helikopter, menantangnya untuk bertarung dalam pemilihan yang adil. Mobley yang merasa terhina mengumpulkan para pendukungnya dan bersumpah akan mengalahkan Ram. Di sini, Ram mengadakan rapat dan memecat semua orang yang korup. Setelah itu, Mobley dan saudaranya mulai mengumpulkan suara. Sementara itu, teman Satya mendirikan partai baru dengan nama Aparna dan membuat janji kepada masyarakat dengan menandatangani surat bermaterai bahwa semua janji tersebut akan dipenuhi. Ram kemudian berkeliling dari desa ke desa, meminta warga untuk tidak menjual suara mereka demi uang. Namun, para warga mengatakan bahwa mereka butuh uang. Mendengar hal itu, Ram menyarankan mereka meminta 2 juta rupiah per suara yang dianggap cukup besar oleh warga, sehingga mereka setuju. Ketika Mobley tahu tentang ini, mereka diam-diam membagikan uang kepada warga. Karena hal itu, uang Mobley cepat habis. Mobley memesan uang dari luar, tetapi polisi berhasil menyita semua uang tersebut. Polisi memberitahu Ram tentang penyitaan itu, tetapi Ram meminta polisi melepaskan uang tersebut karena dia memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Mobley datang dengan pesawat pemerintah untuk kampanye. Ram langsung mengeluarkan denda 25 juta rupiah di bandara yang sama. Mobley menolak membayar, tetapi Ram mengancam akan membatalkan pencalonannya jika tidak membayar. Akhirnya Mobley terpaksa membayar dan melanjutkan kampanyenya. Ram kemudian memberikan kwitansi yang mencatat aturan pemilu, termasuk batas pengeluaran hanya 1 juta rupiah. Setelah mengetahui ini, Mobley panik karena sudah menghabiskan 25 juta rupiah untuk denda. Dengan sisa 15 juta rupiah, mereka bahkan tidak bisa membeli bensin. Mobley mencoba pergi dengan mobil pemerintah, tetapi Ram menghentikannya karena mobil itu milik negara. Mobley pun terpaksa berjalan kaki untuk kampanyenya. Di sisi lain, polisi kembali menangkap truk penuh uang. Mendengar hal itu, Mobley marah. Beberapa hari kemudian, tiba hari pemungutan suara. Tiba-tiba terjadi ledakan bom. Ram segera datang dan memastikan kondisi semua orang. Namun, Mobley muncul dan mengaku bahwa dialah yang meletakkan bom tersebut. Ram terkejut, tetapi Mobley mengancam bahwa ada bom di 7 lokasi berbeda di negara bagian itu, sehingga Ram tidak bisa berbuat apa-apa. Pemungutan suara pun dimulai, dan anak buah Mobley mulai mencoblos berulang kali dengan menghapus tinta di jari mereka menggunakan cairan yang sudah mereka siapkan.
Setelah pemungutan suara selesai, Mobley menemui Ram dan mengaku bahwa sebenarnya dia tidak meletakkan bom dimanapun. Ram tertawa dan berkata, "Kalau kamu tidak meletakkan bom, ya tidak apa-apa, karena aku yang meletakkan bom." Ternyata Ram sudah menyiapkan jebakan. Ia telah mencampurkan bahan kimia dalam cairan penghapus tinta yang digunakan anak buah Mobley, sehingga semua pemilih palsu terdeteksi dan ditangkap. Ram mengumumkan pemungutan suara ulang di semua TPS tersebut. Dalam kilas balik, terlihat bahwa Ram telah menyadarkan masyarakat bahwa jika mereka memilih partai yang membeli suara, maka harga kebutuhan akan naik, karena partai tersebut harus mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan. Mendengar ini, Mobley sangat marah, apalagi ketika ia mengetahui bahwa tidak ada satupun warga yang menerima uang darinya memilih partainya. Sekarang cerita kembali ke masa kini, di mana Mobley mengetahui bahwa Ram adalah putra Aparna. Setelah mengetahuinya, Mobley mendatangi komite pemilu dan menuduh bahwa karena Ram adalah anak Aparna yang merupakan lawan partainya, Ram mendiskriminasi mereka. Ram mencoba membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Namun, Mobley membawa ibu Ram ke depan komite, yang mengatakan bahwa memang benar Ram adalah putranya. Mendengar itu, Ram sangat marah dan menyangkal. Dia berkata kepada komite bahwa wanita itu bukan ibunya, melainkan seseorang yang tidak stabil secara mental. Mendengar ucapan Ram, Parvati Amma mulai menangis. Komite kemudian memerintahkan Ram untuk melakukan tes DNA dan meminta Parvati Amma untuk tetap dalam pengawasan mereka. Keesokan harinya, Ram mendapat telepon bahwa Parvati Amma kabur dari pengawasan. Ram segera datang dan bertanya kepada petugas perempuan yang berjaga. Karena tidak menemukan bukti yang cukup, komite akhirnya menyatakan bahwa tuduhan Mobley tidak valid. Hari penghitungan suara tiba. Mobley berencana menghancurkan semua mesin penghitungan suara, jadi dia mengirim anak buahnya ke KPU. Tapi Ram sudah selangkah lebih maju. Dia membawa semua mesin penghitungan suara menggunakan drone. Penghitungan suara dimulai. Mobley dan ribuan anak buahnya menyerbu lokasi dan mencoba merusak mesin-mesin tersebut. Namun, Ram sendirian melawan mereka dan berhasil menyelamatkan mesin-mesin itu. Meski begitu, penghitungan suara tetap berlangsung. Hasilnya menunjukkan bahwa Mobley kalah dengan selisih 11 juta suara dan partai yang mendukung kebenaran menang. Dalam kemarahan, Mobley mencoba membunuh Ram, tetapi Ram hampir membalas dengan palu. Namun, Deepika datang dan membiarkan Mobley pergi. Setelah itu, Ram mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemilu dan mencalonkan diri sebagai Kepala Menteri dengan berkeliling menggunakan sepeda seperti yang pernah dilakukan ayahnya, dan film pun berakhir.